Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membacakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dioseta yang menceritakan tentang penumpang gaib taksi online. Jadi banyak banget ya cerita tentang penumpang gaib, tapi ini cerita terbaru dan Mas Dioseta langsung yang eh, menemui narasumbernya. Maksudnya ketemu sama narasumbernya ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Katanya, belum bisa ngaku driver senior kalau belum ngalamin kejadian mistis pas nari. Ini salah satu kisah yang diceritakan oleh driver taksi online yang beberapa hari lalu saya tumpangi. Beberapa hari yang lalu, sempat naik taksi online yang baru aja di hari sebelumnya ngalamin kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Sebut saja namanya Pak Roni. Waktu itu saya iseng nyetel cerita horor di YouTube hanya untuk mereply komen-komen saja. Nggak disangka tiba-tiba Pak Roni nyeletuk, "Semalam saya juga habis ketemu setan, Mas." Sontak aku matikan handphone saya dan menanyakan lebih lanjut tentang kejadian itu. "Ketemu setan? Yang benar, Mas." "Iya, Mas. Gak bohong saya. Saksinya ada loh." Pak Roni pun bercerita bahwa saat itu dia menjemput seorang perempuan tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Bukan di bandaranya, tapi beberapa ratus meter dari bandara. Pak Roni menyimpulkan bahwa perempuan ini dari bandara karena dia membawa dua buah koper yang ditarik seperti penumpang pesawat yang baru turun. Sebenarnya waktu itu Pak Roni nggak mau ambil orderan karena tujuannya jauh, hampir masuk kota Blora. Namun, di aplikasi sudah tertulis penumpang itu akan membayar lebih untuk tambahan bensin pulang. "Loh, memangnya bisa Pak nganter sampai keluar kota?" kataku memastikan. "Ya kalau Gojek gak bisa Mas, tapi kalau di Grab ya bisa. Tapi ya tetap aja ada batasannya," jawabnya. Ia pun melanjutkan ceritanya saat menjemput perempuan itu. Seorang perempuan muda, berambut panjang, mengenakan dress coklat. Dia membawa dua buah koper yang berat. Benar-benar berat katanya. Pak Roni membantu menaikkannya dengan susah payah. "Berat banget, Mbak. Bawa apaan aja?" tanya Pak Roni. "Barang-barang saya, Pak," jawab perempuan itu yang sama sekali tidak menjawab rasa penasaran Pak Roni. Waktu itu posisi setelah maghrib. Mereka berangkat saat langit sudah mulai gelap. Pak Roni sebenarnya sudah beberapa kali mengantar ke daerah Purwodadi Blora, sehingga merasa biasa saja dengan perjalanan jauh. Tapi sepanjang perjalanan, penumpang perempuan ini hanya menunduk dan tidak memulai perbincangan sama sekali. "Di sana langsung turun di rumah kan, Mbak?" "Iya." "Mbak penerbangan dari mana?" "Jakarta." "Iya." Pak Roni sesekali memulai perbincangan, namun selalu dibalas dengan jawaban singkat, kadang tidak dijawab. Pak Roni berpikir mungkin memang perempuan itu tidak mau diganggu. Di jalan nasional, Pak Roni melalui jalan yang di sisi kanan dan kirinya hutan dengan sedikit penerangan jalan. Di sini entah mengapa Pak Roni merasa jalan begitu gelap. Padahal ia juga sering lewat sini. Dan dia juga memastikan bahwa ada lampu jalan walau berjarak.
Setelah itu, peta menunjukkan ke arah masuk perkampungan. Waktu itu ada banyak warga dan jalannya ditutup. Pak Roni mau memutar, tapi tiba-tiba perempuan di belakang bicara. "Jalan terus saja, Mas. Memang lewat sini kok," ucapnya. Pak Roni cukup bingung karena di peta lokasi tujuannya masih cukup jauh. Tapi Pak Roni menurut saja dengan penumpangnya. Dengan alasan mengantar penumpang, dia meminta izin ke warga. Memang ada perbaikan jalan yang cukup panjang di sana. Belum lagi mobil jadi harus berjalan pelan-pelan di jalur itu. Setelah itu, tiba-tiba saja Pak Roni ngerasa ada yang janggal. Nah, waktu lewat jalan itu, Mas, tiba-tiba saja saya kebelet pipis. Bener-bener kebelet waktu itu, nggak bisa ditahan. "Loh, tiba-tiba aja gitu, Pak?" tanyaku pada ceritanya. "Iya, Mas. Udah pasti di jalan begitu nggak ada pom bensin kan? Mana kanan kiri kebun pisang semua." Akhirnya Pak Roni pun memutuskan untuk berhenti ketika sudah meninggalkan perbaikan jalan. Dan terlihat pemukiman warga yang berjarak tidak jauh lagi dari mereka. Mbak, maaf ya. Saya mau buang air kecil sebentar saja. Saya nggak tahan." "Izin Pak Roni." Perempuan itu mengizinkan, dan Pak Roni memarkirkan mobilnya di pinggir kebun pisang dan mengambil jarak yang jauh untuk buang air kecil. "Amit, nun sewu, permisi, kula pun kebelet." Pak Roni menyelesaikan dengan cepat urusannya dan segera kembali ke mobil. Tapi saat itu Pak Roni menyadari sesuatu. Penumpang perempuan itu tidak ada di mobil. Ia pun mencari di sekitar tempat itu, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan penumpang itu. Dan saat itu Pak Roni sadar tempat ia berhenti adalah pemakaman. Awalnya itu bukan kuburan loh, Mas. Saya yakin. Makanya saya berani berhenti. Mungkin penumpangnya kabur, Pak." "Nggak mungkin, Thomas. Kopernya aja ada di belakang. Berat semua loh itu." Akhirnya Pak Roni benar-benar mengecek ke bagasi belakang. Dan kedua koper itu ternyata sudah tidak ada. Saat itu seketika udara makin dingin dan bulu kuduk Pak Roni berdiri. Ia merasa seharusnya tidak berlama-lama di tempat itu. Terlebih ia sadar mobilnya berada di antara kuburan-kuburan yang kurang sedikit saja terlindas oleh ban mobil Pak Roni. Ada perasaan dilema di mana Pak Roni khawatir bila penumpang itu sendirian di tempat itu. Tapi ia sendiri sudah merasa perasaannya tidak enak. Ia pun masuk ke mobil dan melihat ada lembaran uang di kursi tempat perempuan itu duduk. Jumlahnya pas, Mas. 880.000. Yang benar, Mas. Berarti orang dong." "Ya masa orang turun di kuburan toh, Mas? Hilangnya cepet. Bawa koper sebesar itu berat lagi." Ia pun mengamankan uang itu dan membuka jendela. "Mbak, siapapun Mbak, saya terima ya uangnya. Saya pamit pulang ya Mbak. Matur nuwun." Pak Roni berucap itu di tempat itu dan segera meninggalkan pemakaman aneh itu. Ia berjalan pelan-pelan menghindari setiap makam yang ada di sekitar mobilnya. Disitulah dia sadar saat melihat ke spion tengah. Di belakang ada sosok perempuan berambut panjang melebihi pinggang dengan bermuka pucat, melayang perlahan mendekati mobil dari belakang. Bajunya putih seperti kain kafan yang dikenakan, berantakan, menutupi bagian tubuhnya. Waduh, waktu itu saya ketakutan setengah mati, Mas. Nggak tahu itu kuntilanak atau apa, tapi
dia terbang pelan-pelan ngedeketin mobil saya," cerita Pak Roni sembari meraba tengkuknya mengingat momen itu. "Kalau saya ngebut mas dan panik, takutnya pamali ngerusak makam orang. Kalau pelan ya setan itu makin deket aja. Saya bingung mas." Pak Roni saat itu memutuskan untuk melipat spion tengahnya ke atas dan membaca ayat kursi serta doa-doa lainnya. Dia mencoba tidak mempedulikan sosok di belakang mobilnya itu. Akhirnya Pak Roni melihat jalan utama dan mengetahui telah keluar dari pemakaman. Tapi belum sempat ia merasa lega, ia merasakan di sudut kanan matanya terlihat ada sesuatu yang melayang-layang di jendela kanan mobilnya. "Wah, saya nggak berani nengok mas waktu itu, sumpah. Saya fokus aja, terus baca doa-doa," ucap Pak Roni. Mengetahui sudah tidak ada yang beres, ia pun memperlaju mobilnya hingga akhirnya tiba di jalan utama. Kali ini ada penerangan dari jalan yang membuat Pak Roni cukup lega. Tapi dari spion samping, Pak Roni sempat melihat ada sosok yang melayang-layang berhenti di pinggir jalan dan tak lagi mengejar Pak Roni. Merasa lemas dan tidak tenang, ia pun berhenti di sebuah angkringan. Saat sampai dekat pemukiman untuk menenangkan diri sembari memilih jalur lain untuk kembali ke Solo tanpa melewati jalur itu. Pak Roni menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya pada tukang angkringan itu. Dan anehnya, tukang angkringan itu juga tidak terlalu kaget. "Walah, si mbak-mbak itu lagi toh? Emang gitu pak. Udah beberapa tahun ini ada kejadian seperti itu. Taksi online disasarin ke makam. Setahun bisa 2 kali mungkin pak," ucap tukang angkringan itu. "Loh, maksudnya itu beneran setan apa orang mas?" tanya Pak Roni. "Katanya sih dia setan TKW mas. Ada yang bilang dia dipulangin jasadnya saja. Tapi ya percaya nggak percaya sih." Pak Roni menelan ludah mendengar cerita itu. "Tapi dibayar kan pak?" tanya tukang angkringan itu. Pak Roni pun mengambil dari sakunya uang yang ia temukan di kursi belakang. Iya pak, ini bayarnya pas lagi," ucap Pak Roni sembari menunjukkan uang itu pada tukang angkringan. "Memang begitu pak. Nggak tahu itu duit dari mana ya. Tapi setiap supir taksi yang diisengin tetap dibayar kok," jelasnya. "Ini bakal jadi daun nggak ya?" "Kalau sebelum-sebelumnya sih enggak pak. Nggak pernah tuh ada cerita uangnya jadi daun." Pak Roni pun bingung dengan uang itu. Dari mana setan punya uang untuk membayar taksi? Setelah menenangkan diri, Pak Roni pun kembali pulang ke Solo menggunakan jalur yang berbeda. "Ada satu lagi mas keanehan," ucap Pak Roni padaku. "Apa pak?" "Itu dari Solo sampai perbatasan Blora kan jauh ya. Waktu perjalanan pulang, saya ngisi bensin. Tiba-tiba bensinnya itu bleber. Ternyata tangkinya masih penuh." Pak Roni bercerita bahwa bensinnya hampir tidak berkurang selama mengantar perempuan itu. Jelas ia kebingungan, namun beruntung ia bisa kembali ke Solo dengan selamat. "Yang saya bingung, ini duit halal atau enggak ya mas? Tapi ini kan hasil jeripaya saya. Tapi ini duit dari demit." "Nah, kalau itu saya juga bingung pak. Jangan tanya saya." Karena nominalnya besar, ia berencana menanyakan soal uang itu ke ustadz di sekitar rumahnya. Tapi sampai saat ini, uang itu belum pernah ia gunakan sama sekali. Entah siapa sosok perempuan itu, bagaimana ia bisa naik dari dekat bandara Solo dan mengulanginya lagi terus dengan penumpang taksi online yang lain.
Saat turun aku pun ditunjukkan riwayat aplikasi Pak Roni. Dan memang seperti apa yang ia ceritakan. Ada beberapa kali miss call dari Pak Roni yang mencoba menghubungi penumpang itu. Tapi tak ada satupun telepon yang diangkat olehnya. Wah, ini setannya keren juga ya. Dapat uang dari mana itu? Ya tapi percaya nggak percaya sih, mungkin aja ada gitu kan. Soalnya kalau kita hubungkan sama pesugihan pun kita juga dapat uang. Apalagi kayak praktek uang goib itu ya. Pinjem uang goib itu kan uangnya ada beneran itu. Yes, hal-hal seperti ini ya di luar nalar manusia ya. Kadang ada yang uangnya jadi daun, tapi ini enggak loh. Keren banget sih kalau tiap hari Pak Roni ini dapat penumpang seperti ini. Bisa enak gitu, bensin nggak berkurang, uang banyak ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.